Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai salah satu fungsi manajemen, yakni fungsi pengarahan. Pengertian pengarahan atau perintah. Pengarahan atau direction adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Pengarahan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk menggerakkan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pengarahan ini dapat dilakukan secara persuasif atau bujukan dan instruksi, tergantung cara mana yang paling baik. Unsur-unsur pengarahan. Terdapat 4 unsur pengarahan, yaitu instruksi bersifat resmi, instruksi dari atasan kepada bawahan, instruksi untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, dan instruksi untuk merealisasi tujuan perusahaan. Instruksi resmi. Suatu perintah adalah instruksi resmi, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Perintah dikatakan resmi apabila yang mengeluarkan perintah itu adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu. Yang dimaksud dengan mempunyai wewenang ialah bahwa bila mana bawahan tidak melaksanakannya, maka orang yang mengeluarkan perintah itu dapat melakukan tindak sanksi. Sanksi di sini memiliki pengertian sebagai akibat dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Dari atasan kepada bawahan. Suatu perintah harus datang dari pihak atasan kepada bawahan, tidak boleh sebaliknya. Bawahan yang diperintah ini haruslah bawahan atasan yang bersangkutan, tidak boleh bawahan dari atasan yang lain, kecuali dalam sistem organisasi fungsional. Sebagai wewenang atau hak khusus, maka dia mempunyai kekuatan sanksi, wewenang tanpa sanksi tidak ada gunanya. Sanksi dapat berupa perpindahan pegawai, pemberhentian sementara pegawai, bahkan dapat pula berupa pemberhentian atau pemecatan pegawai itu sendiri. Mengerjakan atau tidak mengerjakan. Telah dibatasi bahwa pimpinan itu adalah orang yang mendapatkan hasil dari bawahannya. Pengrealisasian tersebut adalah dengan memberikan perintah kepada bawahan untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu. Adanya pemerintah atasan ke bawahan berarti menggerakkan bawahan untuk berbuat, begitupun sebaliknya. Bawahan berbuat karena ada kemungkinan pelaksanaannya. Di samping pemerintah itu jelas baginya. Pemerintah haruslah jelas bagi pemerintah agar yang dilaksanakan sesuai dengan perintahnya. Instruksi untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Salah satu unsur penting dalam suatu perintah ialah bahwa pemerintah itu mempunyai tujuan akhir untuk perealisasian tujuan daripada perusahaan. Seorang sarjana besar berkata bahwa tujuan besar fungsi memberikan komodo ialah mengkoordinasi usaha berbagai-bagai unsur organisasi dengan cara seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Suatu pemerintah harus dapat rangkai menuntun bawahan agar pekerjaan bawahan tertuju kepada tujuan perusahaan. Perintah itu merupakan salah satu cara mengkoordinasikan segala tindakan dalam perusahaan agar segera macam kegiatan itu mempunyai satu arah yang sama, yakni tujuan perusahaan. Fungsi pengarahan, yaitu pengarahan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan untuk membuat atau mendapatkan para bawahan atau anggota untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kita sebagai pemimpin.
Proses pengarahan itu meliputi suatu pemerintahan motivasi dan perintah-perintah kepada para anggota atau bawahan yang melaksanakan perintah-perintah pimpinan tersebut. Pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Dikenal sebagai leading, directing, motivating, atau actuating. Karakteristik pengarahan. 1. Persepsif fungsional, yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. 2. Continuous activity. Pengarahan merupakan aktivitas berkelanjutan di sepanjang masa organisasi. 3. Human factor. Fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan. 4. Activity. Fungsi pengarahan yang membantu dan mengubah rencana ke dalam tindakan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik menjadi tak berarti. 5. Executive function. Fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan. Bawahan menerima instruksi hanya dari atasannya. 6. Delegated function. Pengarahan seharusnya adalah suatu fungsi yang berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harusnya dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Jenis-jenis pengarahan. Terdapat 2 jenis pengarahan, yaitu 1. Pengarahan lisan. Penggunaannya fleksibel untuk tugas yang sifatnya sederhana, dalam keadaan darurat ataupun mendesak, apabila yang diberi perintah mengalami buta huruf. 2. Pengarahan tertulis. Pada pekerjaan yang sulit atau memerlukan keterangan detail. Perintah tersebut memiliki dampak besar untuk perusahaan. Jika tugas yang diperintah itu berlangsung dari suatu bagian ke bagian yang lain. Dampak positif dan negatif dari pengarahan lisan. Dampak positif, tidak membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya, mempunyai kemungkinan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang jelas, dan dapat dipergunakan kepada banyak orang. Dampak negatif, tidak ada persiapan sebelumnya, dan kemungkinan terjadinya kesalahan koordinasi tinggi. Dampak positif dan negatif pengarahan tertulis. Dampak positif, perintah tertulis menyebabkan orang yang menerima pengarahan mengetahui benar tanggung jawabnya. Merupakan cara terbaik untuk menjamin keselarasan pelaksanaan di seluruh organisasi, dan kecil kemungkinan terjadinya kesalahan koordinasi. Dampak negatif, memakan waktu yang cukup lama, menelan biaya yang besar, dan mengandung infleksibilitas. Prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama ada pengarahan harus jelas. Menjelaskan secara rinci dan terstruktur tentang segala sesuatu yang menyangkut soal tugas yang diberikan. Itu sejelasnya. Sehingga penerima perintah merasa telah memperoleh fakta-fakta yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya. 2. Pengarahan diberi satu per satu. Perintah yang terlalu banyak diberikan pada waktu yang sama memberikan kesan yang tidak baik bagi si penerima perintah. Lebih tepat jika perintah diberikan satu per satu. 3. Pengarahan positif. Menggunakan perintah yang sifatnya positif. Sebab dengan perintah positif, tegas dan jelas apa
harus dilakukan oleh bawahan dan tidak melanggar hukum negara maupun agama. 4. Pengarahan diberikan kepada orang yang tepat, mengingat keterampilan dan kemampuan tiap orang berbeda. Jadi pengarahan didasarkan kesanggupan untuk menyelesaikan perintah. Sesungguhnya bukan saja tergantung kepada pengetahuan dan pengalamannya, tetapi juga kepada kecukupan waktu serta peralatan yang tersedia untuk menyelesaikan tugas tersebut. 5. Pengarahan harus erat dengan motivasi. Pengarahan harus dibarengi dengan motivasi. Pada umumnya, mendapat balas jasa berupa material. Tapi bila mana motivasi hanya bersifat material saja, maka ada kecenderungan kendornya semangat kerja petugas. Kesimpulan, fungsi pengarahan dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang sangat diperlukan karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dalam fungsi pengarahan ini juga terkait dengan hal kepemimpinan dan motivasi. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena dengan adanya pemimpin yang bertanggung jawab dan motivasi yang sifatnya membangun akan menghasilkan hasil optimal. Sekian penjelasan materi mengenai fungsi pengarahan dari kelompok 3. Terima kasih.